Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan insya Allah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, telah kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, para pecinta channel Masri di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, dulur-dulurku semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi ini sahabat-sahabat rahmati Allah, ya, saya dapat informasi dan dapat isu lagi yang mana kejadian ini saya lihat dari guru spiritual. Dia tuh seorang konten kreator juga, pimpinan dari Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, Gus Nur Syamsun, yang mana beliau menyampaikan, tapi Allahu alam ya, mungkin intinya saya lihat dari konten beliau gitu. Permasalahan ini mengenai Gus Samsudin Cebdat dan juga Mas Radifal. Jadi yang mana Gus Nur Syamsun dia pernah bertemu dengan salah satu orang, saya lupa namanya itu siapa ya. Jadi dia adalah orang yang dulunya membantu untuk pembangunan dari Padepokan Nurzat Sejati, atau Gus Nur Syamsun menyampaikan dengan inisial, yaitu Padepokan Nurcet Sejati. Mohon maaf sabar karena suaranya bising, karena ini kan di pinggir jalan gitu. Jadi Gus Samsun menyampaikan dalam channelnya, dalam kontennya, bahwasannya ada salah satu seorang narasumber yang mana dia mengaku sebagai yang awal pertama kali membantu pendanaan untuk pembangunan Padepokan Nurzat Sejati. Lalu setelah seiringnya waktu, sekarang orang tersebut sudah disingkirkan oleh Gus Samsudin. Lalu beliau juga menyampaikan bahwasannya mengenai permasalahan tentang istri kedua dari Gus Samsudin. Tapi nggak bisa saya buka di live ini karena nanti takutnya salah persepsi dari netizen. Tapi yang saya pertanyakan di sini adalah ada perkataan Gus Nur Syamsun dari pimpinan Padepokan Cakra Lodaya Nusantara yang dia menegaskan bahwasannya Gus Samsudin di tahun ini akan dipenjara, dan juga Gus Samsudin di tahun ini padepokannya akan ditutup. Tapi itu perkataan beliau dan ini belum terjadi. Tapi dia berkata, Gus Nur Syamsun berkata dengan tegas bahwasannya tahun ini Gus Samsudin akan dipenjarakan. Tapi itu Allahu alam, dalam tanda kutip saya juga bertanya, apakah benar ini terjadi? Dan Gus Nur Syamsun pernah berkata juga di situ, seorang konten kreator apalagi dalam segi spiritual, kita bebas buat konten tentang settingan. Karena Gus Nur Syamsun juga mengaku kontennya adalah settingan. Ya saya juga selalu bilang, konten saya kalau dibilang settingan ya monggo silakan settingan. Saya tidak pernah berkata konten saya semua real, kan gitu. Intinya ambil sisi positif dari setiap tontonan yang sahabat lihat gitu, dan buang sisi negatif dari apa yang kalian lihat. Contohnya misalkan saya, jadi logat saya, cara bicara saya, cara penyampaian saya mungkin ya, karena ini saya yakin adalah karakter saya. Dari misalkan saya tidak pernah pakai lobby gitu, ya ini karakter saya gitu. Bagusan saya belak aja terbuka gitu YouTube gitu, daripada saya sosok alim, sosok baik tapi di balik layar kan gitu. Intinya
Gus Dur Samsun menyampaikan, menegaskan dalam kontennya Gus Samsudin akan dipenjarakan tahun ini. Tuh, itu yang dipertanyakan. Benar atau tidak tuh, tapi Allah alam, kita lihat aja perjalanannya nanti seperti apa, permasalahan nanti ini seperti apa. Lalu untuk Kang Mas Deddy Komputer gitu. Kang Mas adalah seorang public figure gitu. Jadi janganlah memojokkan dari satu sisi saja gitu. Jika Kang Mas Deddy Komputer memang ingin mencari jalan tengah atau ingin menanyakan, pertemukan mereka berdua antara Kang Mas Marcel dan juga Gus Samsudin. Lalu untuk Kang Marcel, memang yang saya kurang suka adalah Kang Marcel untuk adab itu kurang. Karena toh kita datang bertamu, kenapa kita langsung ujuk-ujuk bawa kamera? Kenapa enggak ikuti prosedur yang ada di Padepokan Nurzat Sejati? Jangankan dalam bentuk padepokan ataupun yayasan ataupun lembaga, kita mau datang ke rumah orang aja, mau bertamu, itu kita harus ikuti prosedur peraturan yang ada di rumah tamu yang kita mau datangi gitu. Jadi gitu sahabat. Jadi untuk Kang Marcel memang menurut saya untuk adab saya rasa kurang etis, kurang baik. Tapi baik sih, bagusnya karena Kang Marcel luar biasa, Masya Allah. Kang Marcel tuh berani membongkar. Karena wallahu alam kita nggak tahu sih dibalik dari Gus Samsudin tuh. Karena gimana sahabat ya gitu ya. Selama saya menangani pasien gitu, saya nggak pernah bisa mengeluarkan benda-benda dari badan, mengeluarkan keris, mengeluarkan benda segala macam dalam bentuk media. Saya nggak pernah. Gitu. Makanya saya penasaran gitu. Dan alhamdulillahnya di sini Kang Marcel berusaha membongkar yang itu tadi gitu. Yang benda keluar dari tubuh itu yang Kang Marcel bahas. Gitu. Makanya benar juga kata Gus Dur Samsun dari pimpinan Padepokan Cakral Doi Nusantara, kita boleh buat konten settingan yang bertujuan untuk mengedukasi, tidak masalah. Tapi tolong, kalau yang namanya pengobatan ditangani dengan baik gitu. Kalau memang itu penyakitnya medis, ya udah katakan medis. Jadi jangan buat bahwasannya yang medis jadinya oh ini ada kiriman santet segala macam gitu. Jadi itu tidak etis gitu. Jadi ya bahasa kasarnya kalau misalkan nggak tahu tentang penyakit santet, jangan coba dikatakan itu santet. Kalau memang medis toh katakan medis gitu. Itu tadi manusia tadi kan. Tapi wallahu alam kita lihat aja akhir dari permasalahan Gus Samsudin dan juga Kang Marcel itu seperti apa. Kita lihat nanti di ending ceritanya gimana. Dan pesan saya untuk para netizen, tolong kalau berkomentar di YouTube atau berkomentar dengan seseorang, tolong jangan menjatuhkan yang berlebihan. Ya, jangan langsung to the point menjatuhkan. Seharusnya di sini tugas sahabat untuk menilai, memilah dan memilih, menimbang. Gitu. Bisa diambil kesimpulan dari permasalahan ini. Banyak banget sisi positif. Jadi jangan kita langsung menyalahkan aja. Mungkin kalau misalkan dalam kedok pengobatan ini tujuan bermasalah adalah membongkar. Tapi di balik ini tujuan Gus Samsudin kan juga baik, mengedukasi sih. Memang ada kesalahannya juga. Bahkan salah satu Ustadz kondang dari Indonesia yaitu Ustadz dari Sulaiman, dia pernah menyampaikan juga seorang konten kreator tidak masalah kalau kita tuh buat dakwah dengan cara misalkan dukun atau yang lain, karena itu adalah karakter atau identitas. Tapi kalau masalah keilmuan, itu dipertanyakan sama dari Sulaiman. Gitu. Jadi itulah pesan dari Sulaiman yang harus dipertanggungjawabkan sama Gus Samsudin mengenai keilmuan. Seakan-akan dia adalah seperti seorang waliullah yang mana dia bisa mengeluarkan segala benda, yang bisa dengan mudahnya meyakinkan bahwasannya semua keilmuan yang dilihat di YouTube Abah Gus Samsudin itu benar-benar real. Jadi itu sih yang pesan dari Ustadz Deddy Sulaiman, itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh Abah Gus Samsudin. Kameramen, jadi cek. Oke. Mungkin itu aja sahabat-sahabat, pesan saya untuk sahabat-sahabat sekalian gitu. Jadi tolong ambil sisi positif dari apa yang kalian lihat gitu. Siapapun konten kreator itu,
apapun tema dari konten kreator itu, jika sahabat-sahabat melihat, menonton tapi ambil sisi negatifnya aja percuma, ngabisi paket. Jadi ambil sisi positifnya. Pesan saya, jika kalian ingin belajar ilmu al-hikmah, jangan melihat dari apa yang kalian lihat di mata gitu. Jangan menjadi korban YouTube. Itu pesan saya. Jadi pilihlah seorang guru spiritual yang mana yang pertama dilihat adalah akhlaknya, yang kedua ibadahnya seperti apa. Jadi ciri-ciri ahli hikmah adalah ketika dia selalu mendekatkan diri pada Allah, lalu yang kedua dia tidak pernah berbohong apalagi menipu. Itu Allah. Na'udzubillahi min dzalik, itu tidak bisa dijadikan seorang guru. Karena ketika kita belajar, kita cari juga keilmuan atau pembelajaran tersebut sampai kepada baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan saya kepada netizen juga, jangan pernah kita berkomentar yang terlalu berlebihan, karena manusia ini adalah manusia biasa, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Jadi jangan terlalu berkomentar yang berlebihan, karena di komunitas kan juga tidak diperbolehkan kita berkomentar yang terlalu memojokkan atau berlebihan gitu. Jadi saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, waca salawati tinggalkan maksiati, ajo lali salat karo sedekah.